Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema berhenti mengejar-ngejar mantan secara fisik dan kejar dia secara batin, maka dia akan jadi jodohmu selamanya. Ya. Nah, jadi kita sekarang kan sudah melakukan itu. Mengejar-ngejar mantan secara zahiriah, secara fisik. Mendatangi mantan, berusaha telepon mantan, membuat akun media sosial yang baru agar bisa berteman lagi di media sosial dengan mantan, beli nomor WhatsApp yang baru, ya kan, artinya harus beli nomor telepon baru tuh, nanti ada nomor WhatsApp-nya yang baru agar bisa chatting lagi dengan mantan dan seterusnya. Apa yang kemudian kita rasakan? Mantan semakin menjauhi kita. Kehadiran kita di dalam kehidupannya bagi dia membuat dia merasa terganggu. Ya. Apakah kemudian dia menjadi tersentuh? Enggak. Malah dia semakin jengkel, semakin marah, bahkan mungkin ketakutan dengan kehadiran kita yang begitu bersemangat mengejar-ngejar dia. Ya, itu yang kita rasakan. Hasilnya dari usaha kita sejauh ini, mantan tambah sulit untuk didapatkan. Ya, tadi kalau awalnya dia cuman tidak tertarik kepada kita, sudah hilang feeling, sudah ilfil kepada kita, sudah tidak punya greget, ya. Kemudian karena kita kejar-kejar terus, jadi merasa terganggu, jadi benci. Nah, sekarang ditambah lagi jadi ketakutan. Artinya semakin sulit pula mantan untuk bisa kita dapatkan. Jadi semakin banyak hal yang dia rasakan, ya, kepada kita, tapi bukan yang rasa kangen, rasa cinta itu, ya, tapi merasa terganggu dan seterusnya itu. Maka itu menandakan semakin sulit juga mantan untuk bisa kita dapatkan kembali. Itu kalau kita ngejar-ngejar mantan secara fisik, ya. Nah, sekarang yang belum pernah kita coba adalah berhenti mengejar-ngejar mantan, kemudian mengejar-ngejar mantan secara batin. Nah, ini yang belum pernah kita coba kan? Berhenti mengejar-ngejar mantan. Apa manfaatnya? Untuk diri kita sendiri dulu, ya. Kita akan punya banyak waktu. Kemarin waktu kita habis betul, ya, cuman untuk mondar-mandir ngejar-ngejar mantan. Kalau rumahnya mantan dekat masih agak mendingan lah. Kalau rumahnya mantan jauh, ya, apalagi beda kota dan seterusnya, itu sudahlah menghabiskan waktu, membuat tubuh kita capek, keluar biayanya juga tidak sedikit, ya. Jadi misal tuh, ya, saya sering tuh ada yang tanya, bagaimana Ustadz caranya mendapatkan amalan itu agar energi amalan itu bisa sampai ke kita, ya. Kan kita bisa mendapatkan amalan dari mana saja, dari website, dari berbagai media sosial, banyak tuh amalan, ya. Tapi kan ya seperti hafalan saja. Ibarat kata seperti halnya handphone, tapi baterainya kosong. Ya, handphonenya canggih, tapi baterainya kosong. Tidak bisa kita gunakan. Nah, maka amalan itu kan dia memang harus ada transmisi keilmuan sampai ke guru-gurunya. Ya,
Nah, ya saya bilang ketemu langsung dengan guru yang punya amalan itu tadi ya. Atau kalau mau yang lebih mudah sebenarnya, kita beli buku mereka. Ya kan banyak tuh ya. Seperti Syekh Ali Hasan Al-Bunni. Nah, itu punya banyak tuh ya. Kitab-kitab klasik, kitab-kitab kuning ya yang berisikan amalan-amalan dan sudah diterjemahkan, dan harga bukunya juga tidak mahal ya gitu. Nah, kita bisa tuh beli buku mereka ya, atau misal kita beli buku-buku seperti Samsul Ma'arif, Silahul Mukmin, dan seterusnya. Itu bisa kita beli, dan itu sudah diterjemahkan semua. Artinya, saya tidak bisa bahasa Arab lah ya, kan sudah diterjemahkan. Bisa kita baca ya, dan karena kita membeli bukunya, nah itu sekaligus tuh kita beli buku itu ya, mahar keilmuannya sudah beres tuh ya. Walaupun guru tadi yang menulis kitab yang sudah diterjemahkan itu, mereka zamannya mungkin abad ke-15, 500 tahun yang lalu dan seterusnya. Nah, tapi dengan cara membeli buku dan tidak mahal. Ya paling misal harganya 50.000 ya. Tapi kan kita tidak mau yang gitu. Kita maunya gratis. Tapi kalau ngejar-ngejar mantan, sudah tuh, berapapun biaya kita keluarkan. Ya habis-habisan pokoknya. Ya mantan di luar kota tuh ya, keluar kota kan ngerental mobil sehari 300.000, belum bensinnya, bayar hotel dan seterusnya, pokoknya duit keluar. Nah, tapi kalau sudah yang ilmu tadi kita enggak mau, kita mau pokoknya yang gratis ya. Kita misalnya mau curhat nih kepada seorang guru ya, seorang guru yang kita yakin mereka punya ijazahan. Ya kita enggak mau juga. Ya pokoknya mau datang kasih ilmu gratis, kan ilmu gratis nah gitu. Nah, jadi kalau sudah mantan, borosnya seperti apapun kita enggak peduli. Tapi untuk ilmu mendapatkan mantan, nah kita enggak mau biasanya keluar uang sepeser pun. Nah, keuntungannya ketika kita berhenti mengejar-ngejar mantan, pengeluaran bisa kita rem sekarang. Ya, biasanya untuk ngejar-ngejar mantan sekali jalan bisa 1 juta, 2 juta kalau mantannya di luar kota. Ya, tadi harus rental mobil, nggak bisa nyetir pula, bayar driver ya, dan seterusnya. Pokoknya saya kenal sudah lama ya, banyak yang minta bantu tuh. Kalau sudah tentang mantan ini, ngejar-ngejar mantan, sudah tabungan habis semua tuh. Ya, begitu. Nah, jadi orang biasanya kalau sudah begitu memaksakan diri untuk mendapatkan mantan, sudah tidak pakai hitung-hitungan. Nah, tapi apa yang kita dapatkan? Tidak ada kan? Mantan tidak pernah balik kepada kita, tidak tersentuh dengan usaha kita, badan kita capek, tabungan kita habis, ya, dan waktu kita juga terbuang percuma. Jadi manfaatnya kalau kita berhenti mengejar-ngejar mantan, kita bisa nabung lagi, karena apapun mantan balik kita butuh duit kok. Ya, misal seorang laki-laki ini mantan balik, kemudian ngajak untuk menikah lah, menikah butuh duit. Kalau tidak punya duit terus lepas lagi itu nanti. Ya, kita bisa fokus bekerja, bisa nabung lagi. Setelah itu badan kita sekarang terasa fresh sehingga kita bisa lebih fokus untuk mengejar-ngejar mantan secara batiniah. Walaupun judulnya mengejar-ngejar mantan secara batiniah, tapi kan butuh kekuatan fisik juga, ya kan? Nah, sekarang bagaimana caranya? Sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa ya, adik-adik yang baru menemukan channel ini untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan
video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, sekarang mengejar-ngejar mantan secara batiniah, maka mantan akan jadi jodoh selamanya. Insya Allah, amin. Nah, secara batiniah itu bagaimana? Dengan memperbanyak berdoa kepada Allah. Satu yang harus kita lakukan, mendekatlah sedekat-dekatnya kepada Allah. Caranya ya bertakwa kepada Allah. Karena ketakwaan itu adalah kunci ya untuk segala hal yang terasa begitu sulit bagi kita pada saat ini. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillah, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, niscaya Allah akan memberikannya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikannya rezeki dari arah yang tidak pernah terfikirkan olehnya. Itu yang pertama yang harus kita lakukan. Ya. Cara ngejar-ngejar mantan secara batiniah itu yang harus kita lakukan bukan langsung. Ya, misal tadi cari amalan, sekarang berusaha menggempur mantan dengan amalan. Nah, tapi yang harus kita lakukan pertama, mendekat dulu kepada Allah. Ketika kita mendekat kepada Allah dengan ketakwaan kita, artinya yang belum sholat, sekarang rajinlah sholat. Yang banyak hutang puasanya, sekarang nyaur hutang puasanya. Ya, punya kelebihan rezeki, rajinlah bersedekah. Nah, itu cara kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Ketika kita dekat dengan Allah, nah ini yang paling penting. Yaj'al lahu makhraja, niscaya Allah akan memberikannya jalan keluar. Di situ kita akan ketemu tuh solusi yang kita butuhkan. Misal ya, kita dipertemukan dengan sebuah amalan. Ya, kita bisa ketemu di mana saja. Tahu-tahu lagi naik kereta, duduk jejer ya, dengan seseorang, orang tua misal yang punya amalan. Saya pernah tuh dulu tuh. Saya lagi dari perjalanan dari NTB, dari Lombok ya, mau balik ke Jogja. Satu bis itu duduk jejer tuh. Ketemu orang tua. Saya duduk jejer itu saya sudah merasakan, wah ini energinya besar ini Bapak ini. Ya. Kenalan, sepanjang perjalanan itu saya diberi 3 amalan langsung oleh beliau. Ya kan kita bisa mendapatkan amalan dari mana saja, tidak harus sowan ya ke guru dan seterusnya. Bisa dapat dari mana saja. Termasuk tadi ya, tahu-tahu lagi jalan di toko buku ya, toko buku apa namanya, buku-buku yang sudah second itu ya. Tahu-tahu lihat ada buku bagus isinya amalan. Dan karena kita belinya sudah second, harganya lebih murah lagi. Tapi maharnya kan tetap jalan karena kita beli. Ya. Atau kita lagi nonton channel YouTube, tahu-tahu muncul tuh video yang berisi amalan, dan yang mengajarkan amalan itu memang orang yang punya ijazahannya. Punya ijazahan amalan itu. Kan ada yang juga cari amalan dari website kemudian dibuat jadi konten. Ini enggak. Jadi memang dia yang punya amalan, dia mendapatkan dari guru-gurunya, kemudian diajarkan ya, tentu untuk kebaikan. Karena kan biasanya amalan itu dikunci. Mau dipakai untuk jadi playboy, untuk merayu, pacaran dan seterusnya dikunci, tidak bekerja amalannya. Jadi amalan itu cuma bisa bekerja ketika misal untuk merujukkan atau menyatukan suami
istri yang bercerai, atau yang memang niatnya itu betul-betul ingin menikah, nah gitu kan, lagi nonton berbagai channel YouTube, tahu-tahu muncul video itu. Nah, itu yang namanya yaj'al lahu makhroja. Niscaya Allah akan memberikannya jalan keluar. Atau bahkan lebih dahsyat lagi, tidur tahu-tahu mimpi ketemu dengan seseorang yang mengajarkan sebuah amalan dan seterusnya. Maka di situ akan muncul jalan keluarnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikannya rezeki dari arah yang tidak pernah terfikirkan olehnya. Nah, jodoh itu adalah rezeki. Maka mantan akan kembali dengan jalan yang tidak pernah terbayangkan dan terfikirkan oleh kita. Ya, tapi kuncinya tadi, mengejar-ngejar mantan secara batiniah, mendekat kepada Allah. Insya Allah, Allah akan berikan petunjuk cara apa yang harus kita lakukan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.